Jadi ini adalah bagian dari Palakali Creative Space. Jadi fasilitas tambahan dari yang ada di depan. Jadi ini namanya Art Up Cafe. Gitu Mbak. Jadi ini tempat yang bisa ngopi, bisa makan dengan santai di sini, bisa ngobrol dengan teman atau berkegiatan lain. Jadi melengkapi yang tadi ya Mbak, jadi ini punya sejarah sebenarnya karena saya adalah seorang desainer interior yang berarsitektur gitu ya. Ini dulu adalah sebuah mes untuk pekerja-pekerja kami yang memproduksi furniture. Karena saya bisnisnya adalah interior, furniture dan arsitektur, saya ada divisi produksi furniture pada waktu itu untuk mesnya mereka. Ketika setelah COVID ada permintaan bahwa creative space itu perlu tempat untuk ngopi, perlu tempat untuk nongkrong. Sehingga kami merubah ini karena jujur saja pekerja-pekerja kami pada waktu COVID kena dampak. Yang menarik adalah Mbak, ini dibikin hanya oleh satu tukang ahli, yang lain adalah teman-teman yang kerja di kami yang tidak resign ketika COVID, ada supervisor, ada admin, ada purchasing, ada teman-teman bagian umum yang bekerja membuat ini. Gitu. Jadi ini adaptive reuse ya. Jadi terhadap kami harus mengadaptasikan kemudian menggunakan menjadi sebuah tempat yang lain yang tentu saja izin ini adalah tempat komersial juga karena untuk mendukung kegiatan kami yang ada di depan. Jadi secara filosofis adalah memang ini saatnya saya berkontribusi untuk mendesain sebuah tempat kuliner gitu ya yang menggunakan material-material daur ulang. Jadi kalau di belakangnya Mbak itu ini adalah jejaknya kami karena ini tembok dari mes pada waktu itu. Jadi ini masih kami sisakan, tidak kami bongkar agar kami selalu ingat akan sejarah itu. Jadi kalau untuk yang semuanya ini furniture, kemudian interiornya itu benar-benar 100% dari bahan bekas, Mbak. Jadi bahan bekas yang ada di gudangnya kami, sisa-sisa dari proyek-proyeknya kami yang dikerjakan oleh teman-teman yang tadi saya sampaikan. Tapi tentu saja basisnya desain. Jadi saya mendesain terlebih dahulu, kemudian menerangkan kepada mereka, kemudian dapatlah ini. Gitu ya. Jadi kami berusaha untuk berkontribusi dalam desain ramah lingkungan, dalam arti menggunakan material-material bekas yang masih punya nilai estetis yang kami manfaatkan di sini. Jadi kami memang di Palakali Kreatif itu menyuarakan tentang eco green apa ya namanya. Kita berusaha untuk tetap konsisten dalam dunia ekologis ya. Kita pengen merawat lingkungan dengan baik sebisa mungkin, mengurangi penghawaan buatan agar kita sadar bahwa sebenarnya alam ini itu sudah sangat bijak ketika memberikan kontribusinya terhadap oksigen yang dihasilkan gitu ya. Jadi semua di sini adalah representasi dari kami pingin banyak limbah yang dimunculkan oleh manusia yang sebenarnya kalau kita selalu berpikir negatif tidak akan ada manfaatnya. Tapi kita berusaha agar material-material limbah itu bisa kami manfaatkan gitu ya. Ini kontribusi kecil kami untuk bumi ini. Semoga aja itu bermanfaat. Jadi mulai dari sana sampai di sini seperti itu. Jadi ini 100% kalau untuk interior dan aksesorisnya interior itu menggunakan barang-barang bekas yang didaur ulang ya. Reuse, reduce, recycle. Yang jelas kalau beberapa prinsip ya Mbak dalam mendesain interior gitu ya. Tentu saja yang pertama layoutnya harus baik gitu ya. Alur sirkulasinya harus baik. Zoningnya harus baik gitu ya. Yang kemudian memang fungsinya mengadopsi untuk kegiatan kuliner. Itu harus fungsinya harus ada dulu gitu ya, terpenuhi. Jadi sirkulasi, zoning, kemudian fungsinya memang benar-benar itu. Tapi kemudian secara estetika itu harus dibentuk. Maka kami ingin mengajak teman-teman gitu ya yang bergerak bidang kuliner atau F&B atau apapun yang UMKM seperti kami gitu ya, sebenarnya mendesain interior
membuat sebuah furniture tidak harus dengan material-material yang baru atau menggunakan material baru. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan material-material bekas yang kita bisa daur ulang menjadi sesuatu yang bagus. Tentu saja peran desainer atau siapapun yang intens untuk di bidang kreativitas, inovasi, dan estetika menjadikan sebuah barang-barang, beberapa barang bekas itu menjadi estetis. Kuncinya ada di sana, Mbak. Karena kadang-kadang orang bilang, Mas Hadi, kok aku menempatkan barang itu di sini tidak estetis ya, kira-kira gitu ya. Banyak yang kemudian menganggap barang bongkaran itu ya sebagai barang bongkaran harus dimusnahkan gitu ya. Tapi kita ingin mengajak, barang bongkaran itu punya nilai estetis loh. Kalau kita bisa mempadu padankan dengan baik. Jadi ada beberapa teori-teori tentang desain itu banyak ya Mbak ya. Jadi ada bisa yang kita rajut dengan warnanya, kita rajut dengan bentuknya, kita rajut dengan suasananya gitu. Jadi ambience yang di sini muncul tidak hanya dari materialnya saja, kita dukung dengan tata cahayanya, gitu ya. Kita dukung dengan message-message yang ada di sana. Jadi kalau boleh Mbak, di sana itu adalah bekas atap dari bangunan lama yang kemudian dibuat mural. Dan mural itu dibuat oleh teman-teman, kemudian finishingnya oleh kebetulan partner hidup saya, Bu Arya Okta, itu membuat mural itu. Gitu ya, kalau dilihat di sana tuh itu lampu juga dari barang-barang yang tidak kepakai, kemudian dibuat seperti itu. Kira-kira gitu, Pak. Jadi kreativitas kita untuk menjadikan barang bekas menjadi nilai estetis. Maka kalau dalam dunia profesi, ya gunakanlah jasa-jasa kami para desainer interior ini. Ingat bahwa kita punya anak cucu. Kontribusi terbaik adalah dari kita sendiri. Jangan memberikan motivasi kepada orang lain kalau kita sendiri belum melakukannya. Jadi lakukanlah dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri. Jadi lakukanlah itu. Tidak ada masalah dengan ruang yang kecil, ruang segala macam. Bagaimana niat kita untuk bumi ini. Jadi cintailah bumi ini karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan semuanya itu sudah dengan indah, kita harus merawatnya. Gitu, Mbak. Jadi teruslah untuk bermimpi menjadi seorang desainer, seorang perencana yang benar-benar sustainability-nya, ramah lingkungannya, efek green-nya, efek ekologisnya memang tanggung jawab kita.